Adegan paling menyeramkan akan datang. Direktur Huo, berikan saya kesempatan lagi. Direktur. Sekretaris Jiang sudah datang. Secrétaire Zhang. Akhirnya Anda datang. Ada APA. Laporan Sekretaris Liu kurang baik. Sat Dimaraibo. Berani mengungkapkan perasaan. Bagaimana ini? Tidak apa, aku yang akan urus. Sekretaris Liu. Hanya Sekretaris Jiang yang bisa mendampingi Direktur Huo selama 3 tahun. Menurutku, Sekretaris Jiang cocok dengan Direktur Huo. Jangan asal bicara. Direktur Huo tidak dekat dengan wanita. Bukankah Sekretaris Liu akhirnya seperti ini? Memang benar. Diam-diam menyukai Direktur Huo 3 tahun. Rasa cinta sepihak itu sudah saatnya berakhir. Malam ini ulang tahun ayah. Aku akan setuju dengan perjodohan yang diatur. Secrétaire Zhang. Sekretaris Liu ditolak Direktur Huo. Masih bisa bekerja di sini? Pernah lihat Direktur Huo memberi kesempatan kedua? Rapat internasional pukul 3 sore sudah diinformasikan ke semua direktur. Harus hadir. Cara kerjamu membuatku tenang. Untuk rapat siang ini, pakai setelan navy bergaris dengan dasi abu-abu satin sudah digantung di kantor Anda. Oh ya, malam ada jamuan, temani saya hadir. Maaf Direktur Huo, saya ada urusan pribadi malam ini. Baik, akan saya ajak Baisia saja. Baik Direktur Huo. Kalau Direktur Huo, sais-tu menir à quand? Proyek inti Jiangcheng, maka grup Lu tidak akan mengambil tindakan blokir bisnis. Kontrak Direktur Huo sudah dibawakan? Baisia, Hari ini Direktur Huo jarang mengajakku untuk menghadiri acara. Aku harus memukau dia. Aduh, Bedakku Ratangga? Baisia, kontraknya. Direktur Huo, aku lupa bawa. Sekretaris Direktur Huo sangat profesional. sebelum berangkat, sudah kuingatkan untuk bawa kontrak. Bawa barang tak penting. Buat APA? Aku lupa. Kontrak bisa terlupa? Apa Direktur Huo sedang bercanda? Baisia, besok nggak usah ke kantor. Direktur, saya masih ada cicilan rumah. Saya tak bisa dipecat. Direktur Lu, ini benar-benar kesalahan perusahaan kami. Sekarang saya akan suruh sekretaris lain bawa kontraknya. Sekretaris lain ini, jangan-jangan juga kehilangan kontrak? Direktur Lu, sebagai direktur grup Huo, saya datang dengan tulus untuk kerjasama. Saya percaya Direktur Huo. Begini saja. Mari kita minum bersama. Perseteruan grup Huolu selama 10 tahun. Kita lupakan dengan Anggo. Habis sudah. Soal kontrak nanti saja ditandatangani. Bagaimana? Kenapa? Kalau sungguh tulus, segelas anggur pun tak mau? Akhirnya pulang kerja. Baru pulang buru-buru pergi. Malam ini ada kencan. Jangan ngawur, aku belum pernah pacaran. Lalu mau kemana? Hari ini ulang tahun ayah, aku batalkan acara. Direktur Huo. Kami pergi dulu. Ini kan kontrak, untuk malam ini. Aduh, harus kuantarkan. Aku taruh obat bius di minuman Huo Qiwan di pintu hotel.
Sudah siapkan 8 wanita seksi molek. Begitu dia muncul, adegan panas langsung terekam. Media luar. Sudah siap? Tenang Direktur Lu, sudah bersembunyi di parkiran. Begitu Direktur Huo keluar, semua kamera Johnson akan mengarah padanya. Bagus. Hari ini, Luo Qiyuan akan kehancuran total. Seluruh Jiangsheng akan jadi milikku. Dari mana datangnya pemabuk ini? Badanmu bagus. Happy boleh ke lepas baju di depan umum? Pak Huo. Pak Huo, Anda baik-baik saja? Pak Huo, kamu dikasih obat ya? Pergi sana. Jangan urasi aku. Sudah lama mencintaimu. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Apa kamu sangat tidak nyaman? Pak Huo. Apa kamu punya pacar? Tidak ada. Kalau begitu. Punya orang yang disukai? Ada. Dia siapa? Jiang Wan. Aku suka Jiang Wan. Jelek, jangan dilihat. Kamu pernah terluka sebelumnya. Pasti sangat sakit ya. Direktur Lu. Bagaimana kabarnya? Luo Qiyuan, saat dirimu mabuk cinta di depan umum. Ekspresimu seperti apa? Wartawan menunggu di pintu. Sudah lebih dari sejam. Tidak melihat Huo Qiyuan keluar. Dasar sekumpulan orang tak berguna. Aku sendiri yang akan cari. Soal dia, un truc berjaga-jaga. Jika Huo Qiyuan masih di hotel sampai besok pagi, jangan izinkan dia pergi. Saya. Aku sampai bisa berhubungan dengan bos. Sayel, aku lupa hari ini harus rayakan ulang tahun ayah. Harus segera pergi. Aduh sakit. Entahlah, besok pagi ketemu di kantor. Aku dan Direktur Huonan jangan akan jadi pacaran kantoran. Brengsek. Huo Qiyuan benar-benar berhasil kabur. Calon pasangan kencan butaku. Nona Zhang. Nyonya Zhang. Tuan Liu, Nyonya Zhang, kenapa kamu di sini? saya mengantar sesuatu untuk teman. Sekarang mau pulang. Aku antar kamu pulang ya. Tidak usah repot. Saya naik taksi saja.
Aduh, sakit. Nyonya Zhang, apakah sedang tidak enak badan? L'agipula suda la rue malam. Anak perempuan pulang sendirian, tidak aman. Bagaimana kalau aku antar saja? Kalau begitu, saya merupakan Tuan Lu. Antara kita, Tak perlu bazabazi. ayo pergi. Tuan Lu, cukup sampai sini saja. Terima kasih untuk hari ini. Tak ajak aku naik sebentar? Kebetulan hari ini ulang tahun ayah. Sebenarnya, Saya dan Paman sudah lama kenal. Kalau ini hari ulang tahunnya, seharusnya saya menyambangi. L'agipula. Semakin ramai semakin meriah. benar. Silakan masuk Tuan Lu. Selamat ulang tahun. Tiap Lilat. Ayah minta apa waktu bikin harapan? Harapanku, Tentang, putri kesayanganku. Ayah berharap kamu segera bertemu jodoh seumur hidup. Kalau dia, Aku suka Jiang Wan. Kebetulan Lu Chen juga ada di sini. Van, bagaimana hubungan kalian belakangan ini? ayah, aku dan Pak Lu Chen. Paman, akhir-akhir ini aku sibuk kerja. Jadi kurang perhatian ke Wan. Begini saja, Wan, aku baru buka beberapa restoran dekat sini. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana. Van, kamu sudah waktunya untuk memikirkan pernikahan. Jangan hanya fokus kerja terus. Ayah ingin kamu cepat menemukan seseorang yang bisa menemani hidupmu. Ayah. Aku masih ada kerja besok. Aku istirahat dulu. Silakan dilanjutkan makannya. Dia ini memang Lu Chen. Wan belum pernah pacaran, jadi masih pemalu. Mohon dimaklumi ya. Tidak apa-apa Paman, aku percaya ketulusan. Pasti akan berbuah hasil. L'emballon. Aku yakin bisa memikat. Ati Wong. Aku dukung kamu. Berzulang. Atas dasar apa larang aku pergi? Nona Bai, waktunya sudah habis. Sekarang Anda boleh pergi. Dengar baik-baik, nanti setelah aku laporkan ke Direktur Huo. Nona Bai mau mengadu ya? Apa Anda lupa? Semalam lupa bawa dokumen. Anda sudah dipecat oleh bos Anda. Aku. Tidak mungkin dipecat, Direktur Huo. Tidak mungkin memecatku di perusahaan kacanganmu. Seperti ini. Ayo pergi. Kamu. Direktur Huo. Paisya, kenapa masih di sini? Aku. Apa kamu lihat Jiang Wan? Saipa. Zhang Wan. Tidak ada. APA Anda yakin? Ya, saya yakin, Direktur Huo. Kemarin dia merayakan ulang tahun ayahnya. Sudah pulang sejak siang. Ternyata hanya prasangkaku saja, padahal jelas kemarin tidak memanggil Jiang Wan, hanya membawa Baisia. Kalau begitu, semalam, yang menetralkan racun untukku. Adalah Anda? Netrokan Raken. Walaupun tak tahu siapa, tapi sekarang, hanya dengan mengaku, saya yang menolong kerjaan ini bisa bertahan. Sepertinya bukan Anda. Direktur Huo. Hal pribadi seperti ini. Saya, bagaimana mungkin mengatakannya? Direktur Huo, kalau begitu, apakah saya perlu mengundurkan diri? Tidak perlu. Terima kasih Direktur Huo. Direktur Huo belum datang jam segini. Jangan-jangan, Belia tidak enak badan? saya akan ke hotel menjenguknya. Bos dan sekretaris Bai, kenapa datang bersama? Sulit ditebak. Tapi direktur tidak seperti tipe orang yang mempermainkan bawahan. Saya juga berpikir begitu. Direktur, Sekretaris John. Mengapa kejadian semalam di hotel? direktur, masih banyak orang di sini. Direktur Huo. Ada banyak orang di sini. Perhatikan sikapmu, Sekretaris John. Karena kemarin kamu tidak mengingatkan Baisia bahwa kontrak hingga perusahaan kita dan kerja sama proyek eksternal gagal. Proyek Jiangcheng di tanganmu yang inti ini akan dialihkan ke Baisia. Direktur Huo.
Ini tidak baik, Direktur Huo. Bagaimanapun Jiang Wan adalah sahabatku. Proyek ini pun sudah dia jalankan. APA Masalana, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Kemampuannya tidak memadai, dan mempermalukan perusahaan. Masakan. Mau buat masalah lebih besar lagi? Anak, Kontrakku jelas ku taruh di meja. Kok hilang? Huo Qiwan. Jadi malam itu bagi tidak ada artinya ya? Zhang Wan, kamu baik-baik saja? Maaf ya, aku tak menyangka Direktur Huo bisa sampai menyalahkanmu. Sia-sia. Bukan salahmu. Aku hanya sedih. Direktur Huo, ternyata orang seperti ini. Ada APA? Ada APA? Kemarin pulang kerja. Aku melihat meninggalkan kontrak di meja. Aku langsung berpikir, harus segera mengantarkannya ke kalian. TAPI. Apakah tadi aku membawa perasaan pribadi ke dalam pekerjaan? Dia selalu bekerja, sangat rajin dan bertanggung jawab. Soal by Xia lupa bawa kontrak yang menyebabkan semua ini. Seharusnya aku tidak menyalahkannya. Pakyu, cari sekretaris Jiang, dia dan sekretaris Bai sedang di ruang istirahat. Tapi ketika sampai di hotel, Jangan-jangan kamu, aku di koridor, bertemu Pak. kamu kemarin benar ke hotel? Kalau begitu, Nggak usah. biar aku saja. Sia-sia. Kemarin Pak Huo kena obat afrodisia. Hari koridor. Ketemu dia, jalan saja sudah gak stabil. Terus kamu tolong netralkan racunnya? Badan Pak Huo gimana sih? Kok malu-malu gitu sih? Jangan-jangan kemarin, itu pertama kalimu ya? Aduh, kamu malu-malu banget sih. Semalang, jangan-jangan, ini pengalaman pertamamu ya? Apa maksudmu? Sia-sia. Kenapa lihatku begitu? Sudah-sudah, bicara yang menyenangkan. Malam ini aku traktir makan. Bahas hal seru. Ngomong-ngomong sia-sia, kan kamu khawatir soal KPR 3 juta itu? Aku sudah minta ayahku menemui pihak bank karena mereka bisa kasih pinjaman tanpa bunga. Benar ke Jiangwan? Terima kasih banyak, kamu sangat baik padaku. Lagian kamu, sahabat terbaikku. Untuk urusan ini, aku berusaha keras dengan ayah. Dia bilang besok mau ketemu kamu langsung. Oke deh, sampaikan terima kasihku ya. Ada kabar apa? Pakwa. Saya temukan hal sangat penting berkaitan dengan keselamatan grup. Harus segera lapor ke Bapak. Pakwa. Ini sekretaris Bapak ya? Saya ingat namanya. Zhang Wan. Dia ternyata dengan pria lain, ke Jiang Wan. Semalam dia difoto bersama Presiden Grup Lu, pulang bersama. Grup Lu selama ini jadi saingan. Grup Hua, bawahan dekat Bapak, ternyata dekat dengan Presiden Lu. Seperti ini. Foto ini mungkin bisa membantu Bapak. Semalam Lu Chen kan bersamaku di hotel? Kapan Zhang Wan bertemu dengannya? Dia begitu perhatian padaku. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan. Semalam Lu Chen baru memberiku obat. Dia langsung pulang bersama Lu Chen. Kalau dipikir-pikir, masalah kali ini benar-benar harus berterima kasih padamu. Apapun hubungan Lu Chen dan Zhang Wan, sebenarnya bagaimana? Aku akan lebih berhati-hati. Direktur Huo ini sedang mengamatiku diam-diam. Ketahuan malah malu. Kalau dipikir, jangan-jangan dia hanya belum siap, harus bagaimana menghadapi. Lebih baik aku Memberinya waktu lebih dan kepercayaan.
Proyek properti inti Jiangcheng. Kontrak pengalihan, anak meresakereng, sungguh gila. Sibuk dengan perselingkuhan semalam, kontrak pun dilupakan. Paisya, ikut aku ke kantor. Ada masalah apa? Biasanya panggil sekretaris Jiang dan Bai Xia bersama. Sekarang kok cuma Bai Xia sendiri? Ya ampun, jangan-jangan Direktur Huo dan sekretaris Bai. Direktur Huo, Anda memanggil saya? Masalah semalam. Apa tidak ada yang ingin Anda sampaikan padaku? Aku paling benci dalam pekerjaan yang main akal-akalan. Coba pikirkan baik-baik. Aku sudah minta bantuan ayahku mendatangi pihak bank karena mereka bisa mengurus pinjaman tanpa bunga. Direktur Huo, masalah semalam hanyalah kesalahpahaman. Saya harus jelaskan pada Anda. Pak Huo, apa yang terjadi semalam adalah kesalahpahaman. Saya harus menjelaskan pada Anda. Kesalahpahaman apa? Silakan jelaskan. Pak Huo, saya bukan tipe wanita yang memaksa diri. Semalam saya bertindak karena khawatir efek obatmu. Mohon Pak Huo, jangan salah paham. Wala, semalam adalah pertama kalinya saya minta pembebasan bunga KPR atau tunjangan hidup. Orang bodoh pun tahu pilihannya. Kamu gadis yang baik. Meski kau bilang tak mau, tapi saya harus memberimu kompensasi. Kau mau terima rumah senilai 10 juta sebagai ganti rugi. Atau jadi wanita saya? Pak Huo, Saya pilih. Saya beri waktu untuk pertimbangkan. Suruh Jiang Wan, siapkan kopi untuk saya. Mulai sekarang, tugas kecil seperti ini, serahkan saja ke Jiang Wan. Kamu tak perlu lagi. terima kasih Pak Huo. Properti yang ditangani Jiang Wan, sudah dialihkan ke kamu? Perkembangannya bagaimana? Laper Pak Huo, area inti, hampir semua terkuasai. Sekarang tinggal satu, rumah tua tak berpenghuni. Pemiliknya, staf sudah berhasil melacaknya. Baik, temui langsung pemilik rumah leluhur ini. Pastikan tanah ini jadi milik kita. Proyek ini menyangkut reputasi perusahaan. Setelah berhasil, kamu dapat komisi 200.000. Terima kasih Pak Huo. Untuk urusan ini, jangan libatkan Jiang Wan. Baik. Ana, mereka berdua sengaja hindari saya. Sia-sia juga bicara tak jelas. Apa karena kejadian semalam? Sia-sia konfrontasi Pakwa? Kalau begitu Pak Huo, Masuk. baik Pak Huo. Kopi Anda. Apakah dia ingin menyampaikan sesuatu? Grup Lu selalu jadi rival Grup Huo. Staf dekat Anda ternyata dekat dengan CEO Grup Lu. Hubungan mereka terlalu erat. Kenapa manis sekali? Tidak bisa membuat kopi? Pak Huo. Saya sudah patuhi aturan sekretaris sesuai pedoman. 3,3 gram gula pasir. Sekretaris John, kau meragukan selera saya? Tidak berani. Buang saja, siapkan makan malam. Baik Pak Huo, siapkan dari restoran bawah. Michelin bintang 3 boleh? Tidak nafsu makan. Kalau begitu, ada yang ingin Pak Huo makan? Saya ingin. Yang di Jalan Taigu, Yujingshuan nasi goreng Yangzhou. Pak Huo. Jarak Taigu Street dari sini, 80 km. Pulang pergi butuh 4 jam. Yakin mau makan ini? Sekretaris John, ini keberatan jarak jauh? Tidak Pak, saya khawatir menunggu lama. Perut Pak Huo bisa lapar. Sekretaris Jiang salah paham. Saya hanya beri 30 menit. Si Tengah Jam. Si Tengah Jam. Berdasarkan aturan sekretaris. Poin 35. Menyiapkan makanan sesuai permintaan direktur. Sekretaris John, ada masalah? Tentu tidak masalah, Direktur Huo. Karena Bapak ingin makan, yang jaraknya 80 km. Nasi goreng dari Yujingsuan. Bagaimana kalau ditambah bebek Peking? Gimana? Jaraknya dari si Wubai kilometer. Bagus, Sekretaris Jiang, hanya setengah jam. Jika kamu ingin ke Beijing, tolong belikan bebek Peking, siapkan di meja sebelum pukul 7. Letakkan dengan baik. Baik.
Kapitalis brengsek. Lidahnya sok tinggi ya, mau cari di mana? Yang 80 千米着呢. Nasi goreng yang zou. Wong. Ada waktu makan malam bersama? Gomong-gomong. Tuan Lu bilang, dia investasi di beberapa restoran. Coba tanya dia, apa ada cabang Yu Jingsuan dekat sini, yang baru buka? Yu Jingsuan. Saya kenal pemiliknya. Tapi di sekitar sini, tidak ada. Cabang Yu Jingsuan. Maaf, Wan, setengah jam ini. Pasti tidak akan cukup untuk dikirim ke perusahaanmu. Juga. Maaf Tuan Lu, mengganggu Anda. Sudah tahu kamu tidak bisa tepat. Aku tidak mau kamu mencari alasan untuk ketidakmampuanmu. Hanya excuses. Laporkan diri ke hire. Nasi goreng Yangzhou Yu Jingsuan, ini dia. Ini mana mungkin. Nasi goreng Yu Jingsuan. Coba cicipi, Direktur Huo. Bagaimana tahu kalau bukan? Aromanya mirip. Tapi nasi goreng yang Zhou, aromanya mirip-mirip saja. Sekretaris John, minggu lalu saya baru makan nasi goreng Yu Jingsuan. Jangan-jangan kamu bohong. Sekali saya sesupai pasti tahu. Panas sekali. Mau membunuhku dengan panas? Kalau begitu, Direktur Huo, nasi goreng ini. Benar-benar. Asli, nasi goreng Yangzhou Yu Jingsuan. Bagaimana caramu melakukannya? Yu Jingsuan tidak punya cabang. Maaf, Wan, setengah jam ini pasti tidak akan cukup waktu. Kurasa juga begitu. Maaf Tuan Lu, mengganggu. Tidak sempat dikirim, tapi aku bisa minta resepnya untukmu. Tuan Lu, maksudmu, aku yang masak sendiri? Benar, 80 km setengah jam pasti tidak sampai. Tapi jika ada resepnya, mungkin masih ada harapan. Kalau ada resepnya bagus sekali. Tapi ini rahasia restoran. Tapi aku mau mencoba. Untukmu. Terima kasih bantuannya Tuan Lu. Bosku, hanya kasih waktu setengah jam. Aku akan siapkan bahan sekarang. Tapi, menurutku bosmu ini sengaja menyusahkanmu? Aku menyarankan untuk mempertimbangkan ganti pekerjaan. Karyawan seperti Nona Jia, cantik dan pintar, seperti ini, sangat kuterima. Bagaimana dengan Direktur Huo? Apa dia puas denganku? Siapa bilang aku puas padamu? Siapa bilang puas sama kamu? Bebek panggang Beijingku mana? Bebek panggang. Katanya mau ke Beijing. Piwait bawa. Bebek panggang Beijing. Bukan gua pelit beliin. Takutnya pas balik udah dingin. Bukan masakannya yang dingin. Lu yang bakal mati, Pak. Pemilik rumah tua Ikok tinggal di gang kumuh gini, kupikir dia sugar daddy. Tianenengku esai-esai. Hei Pak Tua, tahu nggak rumah bobrok, ini punya siapa? Kekek, tahu rumah tua bobrok ini, milik siapa? Bagaimana cara bicaramu? Rumah bobrok apa? Ini rumahku. Rumahmu, yakin? Rumahku sendiri. Masa aku tak tahu? Perkenalkan diri saya. Saya asisten direktur, Grup Huo, Baisya. Perusahaan kami mengincar tanahmu. Sebut harganya. Apa katamu? Selamat perusahaan kami masih mau berunding. Mungkin bisa kasih harga bagus. Maaf tak mau jual. Paham. Nona muda, kau salah paham. Tidak semua bisa. Diukur denken, Wang, Rumah leluhur ini, warisan kakekku. Turun Temurun. Setiap tanaman di sini, bagi kami, punya makna khusus. Jangan pura-pura sisi. Cuma masalah harga. Mau berapa? Sebut angka. Uang melulu, mata kapitalis seperti kalian. Hanya lihat uang, kami tak butuh kalian. Pergila. Kekek.
Soal rumah leluhur, sudah beres? Mirka menolak. APA, bagaimana negosiasimu? Bukan aku, TAPI. Bicaralah terus terang. Zhang Wanyang. Dia sebelumnya menanganinya. Proyek utama Jiangcheng. Dia sudah pernah. Musoi Klein. Baru datang. Langsung ditolak. Hari ini mereka. Sampai ke seleo kaki. Zhang Wan lagi. Ada yang mengutukku? Datang. Apa yang terjadi di sini? Secrétaire Zhang. Direktur Huo sedang marah besar. Suruh langsung temui beliau. Aku. Si pembawa sial ini. Lagi sakit jiwa apa? Direktur Huo memanggil saya? Sekretaris Jiang hebat sekali. Seluruh klien perusahaan Hamper Hobbies Kausikiri. APA. Ayo pergi. Sekarang ikut aku ke rumah klien untuk minta maaf jika tidak mendapatkan pengampunan dari mereka. Besok jangan masuk kerja lagi. Klein APA. Direktur Huo. Kakak, Zhang Wan, jangan buat aku ulangi. Ayo. Di Direktur Huo. Ini rumahku. Direktur Huo. Ini rumah Klein yang kau maksud? Jangan pura-pura. Zhang Wan, perbuatanmu sendiri. Tak sadarkah kau? Bos macam apa kau ini? Sengaja menyusahkanku ya? Menurutku, kau bisa pertimbangkan. Carrie Kerjalin. Direktur Huo. Sejak malam itu, Anda terus-menerus menyulikan saya. Wann? Hari ini, kenapa pulang lebih awal? Kalian saling kenal? Ini. Ayah. Ini bosku, Direktur Huo. Halo, Direktur Huo. Hello. Ternyata berbakat di usia muda, tampan dan berwibawa. Ayo bicara di dalam. Ini ternyata rumah Jiang Wan. Ayah, apa yang terjadi? Rumah kita. Kok masuk proyek Jiangcheng Real Estate di lahan proyek mereka? Kemarin ada wanita asing datang ke rumah, tanya soal rumah leluhur. Ini berbeda dari cerita Baisia. Jiang Wan tak mungkin sakiti ayahnya. Ayah, rumah leluhur kita masih ada, kenapa ayah tak pernah bilang padaku? Wann? Setelah ibumu meninggal, bukankah kita pindah ke sini? Meski kau tak pernah sebut tentang ibumu. Tapi ayah tahu, kau pura-pura kuat. Ayah khawatir, bicara soal rumah leluhur, akan menyedihkan bagimu. Ayah juga tak tega sembunyikan, dan jual rumah leluhur. Jika memang perlu untuk kerjamu, ayah akan dukung sepenuhnya. Benar, Zhang Wan. Kalau sebelumnya hanya salah paham, sekarang sudah jelas. Apa rencanamu? Aku sakit Zhang Wan. Kerja ya kerja, kemampuannya kurang, buat perusahaan malu. Jangan pura-pura, Zhang Wan. Perbuatanmu sendiri, masa tak tahu? Direktur Huo, saya ingin mengundurkan diri. Pak Huo, saya berniat mengundurkan diri. Wann? Apa yang kau bicarakan? Benar, Zhang Wan. Apa kau bercanda? Ini serius, Pak. Sejak malam itu, kau terus-menerus minai usahaku. Apalagi proyek di tanganku, kau beri ke Baisia. Aku tak tahu alasan apa, tapi aku tak mau membahasnya lagi. Sekarang aku hanya ingin menjauh darimu. Aku larang kau resign. Kenapa, Pak Huo? Karena aku. Lauli janji main catur denganku. Kalian anak muda ngobrol saja. Soal proyek ini bagaimana? Rupanya hanya karena proyek. Di hatinya, aku hanya seorang alat. Bisa dipanggil dan diusir seenaknya. Pendampingan selama ini dan perasaan ini, pada akhirnya hanya kekacauanku sendiri. Pak Huo, aku sudah bulat tekad. Kau. Sejak kemula.
Kau punya orang yang disukai? Ada. Aku suka Jiang Wan. Kemampuannya kurang. Buat perusahaan malu. Sekretaris Jiang hebat juga. Semua klien perusahaan hampir kau musuhi semua. Pak Huo belum pulang? Jangan-jangan menunggu aku membujukmu? Pak Huo belum pulang? Jangan-jangan menunggu saya minta Anda tinggal? Paisya. Siapkan secangkir kopi untuk saya. Saya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Kata Anda urusan menyeduh kopi. Qui n'a pas ses 40 m'a l'a dit. Tanggung jawab Baisya, entahlah, jangan-jangan dia sudah tidak disayang? Kopi Pak Huo, 3,6 gram gula putih. Kopi Pak Huo. Jangan tinggalkan saya ya. Jangan tinggalkan aku ya. Pak Huo, maksud Anda APA? Aku takkan pernah meninggalkan Anda. Sangka. Pak Huo. Sebelumnya Anda bertanya, pilih 10 juta yuan atau menjadi wanita Anda? Sudah kuputuskan, aku mau jadi wanita Anda. Pak Huo sampai bahagia, tak bisa bicara. Pahit sekali, ternyata 3,6 gram gula, sebegitu pahitnya. Wann? Soal mengundurkan diri, sudah yakin? Ayah, sudah kupikir matang. Bapak Lu bilang, di sana ada pekerjaan untukku. Aku mau mencoba. Oh begitu ya. Menurutku, aku juga perlu punya waktu untuk diri sendiri. Seperti nasihat ayah, mencari pasangan. Menemukan belahan jiwa. Bagus, ayah sungguh berharap kau bisa dapatkan seseorang yang memahami, menyayangimu, jadi keluarga barumu. Begitu, arwah ibumu di surga, baru bisa tenang. Sekretaris Jiang, berani mati mematikan teleponku, kurang ajar. Kalau bukan demi perusahaan, takkan meranduk padamu. Brengsek tak berperasaan, takkan aku menyerah. Bapak Lu, maaf mengganggu, lewat malam. Apakah Anda butuh sekretaris? Tidak ada satu telepon pun yang diangkat. Jiang Wan, tunggu saja nasibmu. Tuan Liu, maaf mengganggu. Di waktu yang larut begini, apakah Anda masih membutuhkan sekretaris? Waner, maukah kamu bekerja di dekatku? Aku, Jiang Wan. Aku melihatmu, jangan bersembunyi. Waner, siapa yang memanggilmu? Keluarlah, Jiang Wan. Tuan Liu, maaf, ada urusan mendesak. Aku akan hubungi Nanu. Waner, Huo Kiwan, untuk APA kau datang? Kenapa tidak panggil Direktur Huo lagi? Aku sudah berhenti kerja. Ngapain panggil Direktur Huo? Lagi telepon siapa tadi? Nah, baru telepon dengan siapa? Sama. Rahaja, kau. ITU. Setelah resign, mau kemana? Aku akan mencari tujuan hidupku. Maksudmu apa sih? Direktur Huo. Sepertinya kau belum pernah pacaran ya, aku. Tidak. Aku rela menjadi wanita Anda. Sudah,
jangan bahas ini lagi. Intinya, Sekretaris Jiang. Kuharap kau kembali. Tentang kejadian sebelumnya. Aku minta maaf sepenuh hati. Untuk proyek Jiang Cheng, proyek ini, perusahaan kami sudah menginvestasikan banyak SDM dan dana. Kuharap kau bisa mendukungku. Apa aku orang yang hina? Direktur Huo seenakmu memanggil dan membuangku. Aku. Bukan itu maksudku. Maaf. Mengganggu saja. Kekiwalai. Kekiwalai. Mau aku kembali? Boleh saja. TAPI. Pak Huo dulu terus menyiksaku. Aku masih kesal. Kalau Pak Huo mau merendahkan diri jadi asistenku, baru aku akan pertimbangkan. Zhang Wan. Kamu ngomong apa sih? Pak Huo tidak suka ya? Kalau tidak mau ya sudah. Selama ini jadi asistenmu, begitu lama, tak disangka Pak, ternyata orang yang pelit sekali. Berapa lama? APA, aku bilang jadi asistenmu. Berapa lama? Tak apa Huo Qian. Laki-laki sejati bisa fleksibel. PAK Huo. Pagi Paman Jiang. Pagi-pagi begini. Kenapa ada di sini? Aku nunggu Jiang Wan. Muda itu menyenangkan. Aku benar-benar gila, sampai menyetujui jadi asistennya asisten Jiang. Sekarang begini, masih seminggu. Bagaimana jalannya hari-hari ini? Sekretaris Huo, gak bisa bilang selamat pagi? Sekretaris Jiang. Selamat pagi, Direktur Jiang. Nah gitu dong. Oh iya, AC mobil sudah dinyalakan? Sudah. Silakan. Kok bos bisa datang? Bareng Sekretaris Jiang, kemarin aja udah terasa. Bai Xia tidak disukai, sekarang makin jelas. Sekretaris Jiang lebih unggul. Jiang Wan, ini salah kamu. Dulu gak pernah sadar, kamu wanita licik begini. Sekretaris Huo, aku mau segelas kopi. Segelas kopi. Jiang Wan, Direktur Huo memanggilmu. Jiang Wan, Direktur Huo memanggilmu. Benarkah? Apa Direktur Huo memanggilku? Bai Xia memanggilmu. Panggil aku. Mengerti. Sudah tahu, pasti Direktur Huo ingin manfaatkan kesempatan untuk lebih dekat denganku. Sudah kuduga. Kopi untuk Direktur Huo. Tolong antarkan ke Jiang Wan. APA? Suruh kirim ya dikirim. Banyak sekali pertanyaan. Baik. Sekretaris Huo, jangan serahkan tugasmu ke orang lain. Kopi jangan lupa, tambah 5,1 gram gula. Tunggu. Buang saja kopi itu, aku sendiri yang mengantar.
Kopimu. Taruh saja di sini. Oh iya. Malam ini kencan denganku. Malam ini jalan sama aku yuk. Ken. Sekretaris Jiang mau kencan sama aku? Kenapa aku gugup ya? Aku kok kayak ABG yang baru jatuh cinta. Tuan Liu, malam ini aku pasti datang tepat waktu. Direktur Huo, aku ada urusan sama kamu. Ada masalah APA? Masuk tanpa ketuk pintu? Ini tentang proyek inti, Jiangcheng Real Estate. Sebelumnya, karena Jiang Wan bikin kesalahan, jadi kita tertunda terus akuisisi rumah leluhur. Jadi menurutmu, haruskah kita tindak lanjutnya cepat diselesaikan? Sekretaris Jiang hebat juga. Klien perusahaan hampir habis kau musuhi. APA? Kalian kenal? Ini. Ayah. Ini bosku. Bolehkah kita membahas kelanjutan masalah ini? Bahas lebih lanjut. Sudah cukup, Baisia. Ada hal yang tak kusingkapkan, tapi bukan berarti aku bodoh. Fokuskan pikiran pada pekerjaan. Jika kau merasa tidak ada kerjaan terlalu santai, aku tak keberatan kau membersihkan kantor 2 kali. Pak Huo, jangan perlakukan aku begini. Aku ini pesanggamu. Pak Huo. Jiang Wan dasar perbat suami. Pak Huo akan jadi milikku. Seharusnya di sini. Apa yang si brengsek lakukan di sini? Jangan-jangan dia mau merusak kencanku dengan Jiang Wan? Orang yang kejadian janji temu. Dia sudah datang. Jiang Wan, hari ini kamu bukan janji temu denganku? Sekretaris Huo. Aku ingin meluruskannya. 2 hal darimu. Pertama, seharusnya panggil aku Direktur Jiang. Ya, kedua. Orang yang kejadian janji temu. Bukanlah kamu. TAPI Tuan Liu. Jiang Wan. Inikah yang kamu sebut mencari kehidupan baru? Tunggu aku. Waner. Maaf membuat Tuan Lu menunggu. Kamu datang saja, sudah membuatku senang. Malam itu karena beberapa hal tak terduga. Terburu-buru menutup telepon Anda. Kipikir, harus minta maaf langsung padamu. Yang ini ikut juga? Tidak usah, bayar dia tunggu di samping. Silakan. Masalah malam itu, Direktur Lu, Kereza, kamu masih berhutang penjelasan padaku. Malam itu Adalah saat aku dan Direktur Lu akan menandatangani kontrak. Malam itu Adalah malam ketika aku dan Direktur Lu bersiap menandatangani kontrak. Cukup. Hari ini aku janji kencan dengan Waner. Jangan bahas urusan kerja. Sekretaris Huo menjauh saja. Jangan lupa perjanjian kita. Grup Lu, selama ini jadi saingan berat Grup Huo. Anak buah dekatmu ternyata dekat dengan Presiden Grup Lu. Sampai segitunya. Mereka berdua memang saling kenal. Seharusnya aku tak berharap pada Jiang Wan. Jiang Wan, kemarin malam kau dan Direktur Huo kencannya bagaimana? Apa maksudmu? Mana mungkin aku kencan dengan Direktur Huo? Kalau bukan dengan Direktur Huo, lalu dengan siapa? Lucen. Kau kenal Lucin? Ayah. Dia calon tunangan yang dijodohkan ayah. Untukku.
memangnya kau juga kino? Aku tak bisa memberitahu Jiang Wan Lu Chen yang malam itu memberi obat birahi pada Direktur Huo. Hanya dengan dekatnya Jiang Wan dan Lu Chen, Direktur Huo baru akan membenci Jiang Wan. Saat itu aku akan jadi istri Direktur Yang Sa. Aku? Tentu saja tidak kenal. Kalau gitu jaga baik hubunganmu dengan Lu Chen. Tingkatkan kedekatan kalian. Ngomong-ngomong, kata orang, alkohol bisa mempercepat jatuh cinta. Aku punya anggur bagus. Malam ini bawa saja. Minum saat kencan dengan Lu Chen. Ini agak tidak baik. Aduh, aku hanya ingin sahabatku cepat dapat pasangan. Terima kasih banyak ya. Kenapa susah tidur? Hari ini adalah hari terakhir perjanjian kita. Sudah datang. Mata panda mereka kok parah banget, pasti semalam melakukan itu. Direktur Huo pasti hebat, jahat banget sih kamu. Akan kubuktikan siapa nyonya direktur utama sejati. Sekretaris Bai ngapain sih? Bikin kaget aja. Siapa yang t'as eu? Cuma bisa bikin orang gila. Huo Qiwan. Huo Qiwan. Jiang Wan sudah bersama Lu Chen. Dia tak mencintaimu. Lebih baik aku menyadari kenyataan. Paisya. Bukannya ku sudah bilang, jangan mikirin hal di luar kerjaan, Direktur Huo. Bikin baby kaget nih. Apaan sih jijik banget, gede-gede masih ngaku baby. Kenapa? Kamu menjijikkan. Kamu sudah besar, masih memanggil diri sendiri bayi. Prester Hua, maksud saya, Bai dalam kendungan. APA. Prester Huo, saya tahu status saya rendah. Tapi anak ini tidak bersalah. Saat ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Huo Qiwan. Apa kau akan melakukan ini demi Jiangwan? Wanita yang tidak setia, mengabaikan darah dagingmu sendiri? Prester Huo, apakah Anda ingin saya menggugurkan anak ini? Menggugurkannya? Sudah kubilang. Aku akan bertanggung jawab. Karena kau mengandung anakku. Lahirkanlah. Prester Huo, aku bersedia melahirkan anakmu. Aku lebih ingin anak kita lahir di keluarga yang utuh. Baiklah, aku akan menikahi. Lebih baik membuat kopi sendiri. Sekarang, Jiangwan, bahkan Bai Xia pun tak ingin bertemu. Bukankah kau ingin sekali dengan grup Huo menandatangani kontrak 30 juta itu? Saat aku jadi nyonya presdir, aku akan segera atur penandatanganan. Presdir Huo sendiri yang menjanjikannya padaku. Apa mungkin itu bohong? Hari ini hari terakhir. Ada yang ingin kubicarakan. Tak perlukah katakan, aku sudah... Kau sudah tahu. Pasti soal Bai Xia kan? Itu hanya tentang Bai Xia kan? Tidak kusangka secepat ini kak. Bai Xia punya proyek properti inti Jiangche. Aku akan menepati janji yang pernah kebuat. Tanah tempat rumah leluhur berada. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih. Aku pulang dulu.
Benar saja, pria brengsek itu tidak ada. Van Van. Ayah. Van Van. Huo Qiwan adalah anak yang baik. Terlihat jelas dia menyukaimu. Jika ada kesalahpahaman, berinisiatif untuk membicarakannya. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak memikirkannya. Sangga. Sebenarnya bersamanya, sepertinya tidak buruk juga. Bagaimana kalau aku berinisiatif untuk membicarakannya? Tentang kejadian malam itu. Harus ada hasilnya. Apa yang kau katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Bai Xia bahkan memposting di WeChat semalam. Apa kau tidak melihatnya? Tapi sejujurnya, keluarga Huo benar-benar kaya. Apa yang kalian bicarakan? Kalian membicarakan apa? Sekretaris Jiang, kamu belum tahu ya? Direktur Huo akan menikahi Bai Xia. Apa? Benar-benar. Cepat lihat postingan Bai Xia. Ini tidak mungkin. Jiang Wan, kenapa denganmu? Terlihat gelisah sekali. Bai Xia. Aku mengerti. Kamu pasti sedang berbahagia. Antakurgan, aku sebentar lagi akan jadi istri direktur utama. Bai Xia, ini benar adanya? Ya, aku dan Direktur Huo sudah punya anak. Mari kita bagi-bagi kebahagiaan. Anak? Apa maksudmu? Kau takkan pernah mana yang lebih dulu datang? Anak atau besok? Aku malah mau cari Direktur Huo, bicarakan kejadian malam itu. Ternyata utangan asmaranya sudah tak terbayarkan. Tak perlu jadi sekretaris, jadi istriku saja, ya? Baik. Waner, kau bilang, baik, untuk jadi sekretarisku atau jadi istriku? Waner, kamu bilang lebih baik jadi sekretarisku atau jadi istriku? Istri. Sekretari Wang, segera batalkan jadwal siang ini, semuanya. Aku mau menjemput tunangan. Direktur Lu punya tunangan? Kenapa aku tidak tahu? Tapi Direktur Lu, siang ini ada rapat Dewan Direksi penting. Tidak dengar kataku? Batalkan semuanya. Setiap hari, rapat terus. Bosan sekali. Bisa memunculkan sekretaris Jiang? Kalau begitu, aku pergi. Waner, tak kusangka kamu ambil cuti untuk menemaniku. Tidak apa-apa. Kebetulan aku juga kurang enak badan. Ingin keluar refreshing. Kamu bilang kita sudah kenal lama. T'as dit à cul un gars Camus. Bilang lewat telepon, mau jadi istriku. Wan R, maukah kau menikah denganku? Kalian bicara apa? Sekretaris Jiang belum tahu, Direktur Huo akan menikah dengan Bai Xia. Aku mau. Bagus sekali, Wan R. Calo Bégitu à Kirpécan. Kitali à Gaune Pangantinya. Bae. Cantik sekali. Wah, ganteng banget kayak artis. Benar-benar tampan. Bukan datang temani lihat gaul, ayo jalan. Ayo pergi. Tuan Hua.
Oh maaf. Nyonya, suami Anda terlihat tak berkedip memandang. Bagaimana, sayang? Cantik. Tuan punya selera bagus. Gaun yang dipakai tunangan Anda ini termahal di toko kami. Setiap berlian di sini Daipasang Manual berasal dari Paris. Desain terbaru tahun ini sangat cocok untuk tunangan secantik dan seanggun ini. Jika Jiang Wan memakainya, pasti sangat cantik. Saya ke kamar mandi dulu. Apa kurang istirahat? Kenapa aku mengira dia? Wah, Anda sangat cantik. Apa tidak terlalu seksi? Suara ini kurang cocok untukku. Ini pilihan suami. Khusus untuk Anda, bentuk tubuh secantik Nyonya. Harus pakai gaun seperti ini, biar semakin terlihat. Kenapa tanda lahir ini terlihat familiar? Tidak mungkin dia. Hua Chiyuan Sedarla. Kamu sudah punya istri, masih tatap-tatap istri. Kenapa siluet ini terlihat sangat familiar? Kamu? Ah, je suis si yo-yo. Apa yang kamu lakukan di sini? Qu'est boutique Pangantin, y attends-tu un tuc? Menemani tunangan saya, mencoba gaun pengantin. Tunangkan? Si yo-yo. Seya tidak gangulaji. Nanti kalau Tu nangan seya kariseya. dia pasti kangen. Apa gaun ini terlalu seksi? Kurasa tidak cocok untukku. Jangan-jangan. Wan Er, kamu cantik sekali. Bekas luka ini kok terlihat familiar? Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Penampilanmu pakai jas. Juga tampan. Siapa yang katanya tampan? Apa urusanmu dengan ini? Direktur Huo, kenapa Katanya hari ini kamu sakit, jadi izin tidak masuk kerja. Tapi malah kenapa kamu ada di sini? Direktur Huo, sekarang jam kerja normal, loh kok malah ada di sini? Aku. Sayang, kemana saja kamu? Aku di ruang sebelah. Jiang Wan, kenapa kamu di sini? Wah, Jiang Wan dan Lu Qin. Cepat sekali perkembangannya. Sudah mau nikah? Kabar baik sebesar ini, kok tidak bilang ke kami? Kami kan termasuk rekan yang layak diundang. Apa kalian pikir punya hak untuk hadiri pernikahan kami? Bye Xia, pulang dulu saja. Sayang, kan janji mau coba gaun pengantin bersama. Masak tega tinggalin aku sendirian? Direktur Huo, lebih baik Anda pulang. Tunangan Anda sedang menunggu. Kalau kita sudah punya orang masing-masing untuk ditemani, tak perlu saling membuang waktu lagi. Saling tidak mengganggu saja. Bye Xia, ayo kita pergi. Baik. Sebenarnya kapan ya? Aku pernah lihat. Because Luca berbentak bulan sabat itu? Rasanya sangat familiar. Yang ini saja. Oak. Sayang. Jiang Wan ternyata bersama Lu Chen itu. Sungguh menyebalkan. Lu Chen itu kan orang yang memberimu obat terlarang. Music hitter. Apa katamu? Sayang, kenapa lihatku dengan tatapan seperti itu? Kamu lupa, malam penandatanganan kontrak, Lu Chen yang memberimu obat bius itu? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bai Xia adalah sahabat baik Jiang Wan. Dia pasti tidak berbohong. Apalagi ingatan malam itu sudah samar dari awal. Salah lihat juga mungkin saja, kamu benar. Lu Chen lah yang memberi obat itu saat itu, malam itu berkatmu. Ah, sayang, kita sebentar lagi jadi keluarga. Ngapain masih bicara begitu? Ayo kita pulang dulu. Baik. Wan, minum sop dulu, hangatkan perutmu. Oak.
Legit pula dia bosku. Gak apa-apa, angkat saja. Jiang wants to the tighter? Belum, Pak Huo. Cari saya larut malam begini. Ada perlu apa? Ada hal penting ingin kubicarakan secara langsung denganmu. Sekarang sudah larut, Pak Huo. Bisa dibicarakan via telepon. Sama saja. Malam saat aku dan Bai Xia tanda tangan kontrak, apa kamu yang menetralkan racunku? Malam penandatanganan kontrak. Apakah kamu yang menawani racunku? Tuan Hu, saya tak paham maksud Anda. Tunangan Anda sudah hamil. Lagi pula sudah larut. Masih tanya hal seperti itu. Ini mengganggu saya. Saya doakan Anda berdua. Bahagia selamanya. Tuan Huo agak membosankan. Waner, Karena kita akan segera menikah. sebaiknya Kamu jangan tinggal di dekat atasan pria yang mengganggu. Lebih baik kamu keluar dari grup Huo dan berhenti kerja. Aku yang menanggung. Terus dekat Tuan Huo. Selalu mengingatkanku, pada malam kekau ITU. Lu Chen selalu baik ke saya. Aku tak seharusnya membuatnya cemas. Aku akan pertimbangkan. Santai saja, tak usah buru-buru. Makan dulu. Waner, Boleka a Kumansumu. Waner. Aku, Boleh menciummu? Baiklah, ayo pergi. Sebenarnya Tuan Lu kakak baik. Seharusnya aku lebih baik padanya. Kenapa Direktur Huo belum pulang? Frekuensi bertemu dia di rumahnya. Lebih jarang daripada di kantor. Siapa yang telepon larut malam begini? Jangan-jangan Direktur Huo? Kenapa nomor tidak dikenal? Apa kamu tidak ingin jadi pemilik sejati grup Huo? Saya Pakau. Bagaimana saya bisa mendapatkan nomor telepon saya? Nona Bai, jangan datang. Kau adalah Lutzen. Tuan Lu, beri aku malam ini. Telepon untuk apa? Aku sekarang, orang yang memiliki tunangan. Nona Puti, Mafintuk, Gongon la rue Malam. Tapi tunangan, telepon tunangan, berbicara tentang malam itu. Dia meragiku. Nona Bai malam itu, selalu menguncinya di ruang perjamuan. Tidak pernah membiarkanmu pergi. Jadi malam itu membantu. Detoxifikasi, Uo Kiyuan. Saya khawatir ada orang lain. Karena kau tahu. Apa yang kau inginkan? Tuan Lu, kau harus tahu. Membantu Tuan Huo mendetoksifikasi. Itu adalah tunanganmu. Jika kau berani, hal ini terguncang. Anda tidak bisa mendapatkan manfaat. Aku masih penasaran, siapa yang membantu malam itu? Detoxifikasi, Uo Kiyuan. Sudah terlambat. Sial. Aku sudah menduga, mengapa hati masih sangat sakit. Tuan Lu, apa yang kau inginkan? Nona Bai, aku ingin Kita sekarang. orang-orang dari front yang sama. Bagaimana mengatakannya? Anda sebagai Zhangwan dan Uo Kiyuan. Orang terdekat. Harus mengenal mereka dengan baik. Seya harap Tonda dapat membantu saya. Ambil jahe malam, jadi tunanganmu. Tidak ada kesempatan lagi. Sementara itu, aku berharap Nona Bai lebih banyak pemikiran. Apapun artinya. Harus menang dengan cepat. Tu n'engormu. Jadi tunanganmu. Tidak ada kesempatan lagi. Melecehkan tunangan. Bagaimana kita bisa saling membantu? Dia benar. Selama aku membantunya, pegang jahe terlambat. Tidak ada yang akan menjadi presiden Mrs. Nona Puti. Bagaimana pertimbangannya? Tuan Lu yang baik. Semoga kami bekerja sama dengan bahagia.
Lalu aku berharap, Nyonya rumah dari grup Huo di masa depan. Apa yang Anda inginkan? Oh benar, Tuan Lu. Aku ingat malam itu. Mereka berdiri malam. Jahe terlambat diminyak oleh pelanggan. Tuan Huo yang maju. Selamatkan Jiang Wan. Saya berharap ini dapat menginspirasi Anda. Lagi pula tidak ada wanita. Jembatan yang tidak bisa diselamatkan oleh pahlawan. Tersentuh. Aku tahu. Terima kasih. Nona Beauty. Ini adalah seorang pria. Cara termudah dan paling efektif. Lu Chen benar-benar mengajari saya untuk melakukan ini. Aku tidak pernah berpikir, rasa Lu Chen ini sangat bagus. Kali ini ibuku keluar. Malam ini, Tuan Huo harus menangkan dalam satu gerakan. Wanita seperti saya tidak kalah dari Jiang Wan. Kenapa semua saja? Aneh sekali. Lampu jalan di gang ini biasanya normal semua. Kok hari ini rusak? Kasih sini. Kalian siapa? Sedang cari HP-nya, ya? Aduh, Direktur Huo, kaki saya keseleo. Cepat lihat kondisi saya. Paisya, mau main apa lagi ini? Direktur Huo, masuk saja. Saya jamin Anda tak bisa keluar. Apa yang kamu lakukan? Paisya, ini yang kamu maksud. Ada hal penting cari saya. Tuan Huo, sejak malam itu, Anda tak pernah sentuh saya lagi. Padahal saya sudah menjadi wanita. Mengapa selalu menolak saya? Hal perasaan tidak bisa dipaksakan. Suka yang tulus. Saya pun tak bisa. Saya akan jaga kamu dan anak. Pastikan kebutuhan kalian terpenuhi. Hanya itu saja. Malam ini tidur sendiri saja. Perlakuanmu padaku, apa karena Jiang Wan? Kamu overthinking. Aku hanya benci dipermainkan. Ke depan tanpa izin. Jangan lakukan hal tak perlu. Selain itu, aku benci wewangian. Sial Huo Qiwan pergi. Aku sudah mencium lama parfum afrodisiak ini. Sekarang, tak ada yang menetralisir efeknya. Kalian siapa? Wang Jinya. Siapa berani sentuh dia? Kamu terluka. Aku antarmu ke rumah sakit. Gak apa-apa. Luka kecil gak perlu ke RS. Maksudku, sejak kecil aku sudah benci ke rumah sakit. Bagaimana kalau ke rumahmu? Bon tu as cu. Membalut luka ini saja. Tapi aku kikuk. Khawatir menyakiti. Laki-laki sejati, mana boleh cengeng. Ayo pergi. Pergi. Tuan Huo. Lama tak dapat telepon Anda. Lao Mo, malam ini siapkan untukku. Aku mau pulang ke rumah. Baik Tuan Huo. Belakangan rumah tua terima beberapa surat. Saat kamu kembali nanti, akan kuserahkan semuanya. Baik. Hari ini terima kasih. Kamu sampai terluka untuk... Tidak apa-apa. One Air. Selama kamu tidak apa-apa, aku rela. Aku mulai oles obatnya ya. Bilang saja jika sakit. Sayang, aroma penggoda ini terlalu kuat. Ini semua gara-gara Lu Chen brengsek. One Air. Kamu sangat cantik. One Air. Bolehkah aku menciummu? Tidak. Du candidat.
Nggak apa-apa, kamu angkat saja. Cepat sini selamatin aku. Ini semua salahmu, ide bodoh, bikin aku malu di depan Pak Huo. Malu banget kalau kamu malam ini nggak datang menolongku. Aku akan bocorin semua rahasia ini. Sekarang juga akan kukirim ke Jiangwan. Sama-sama hancur. Suda. Waner, Mafia. Oke, aku ngerti. Sebentar lagi sampai. Kalau ada urusan, silakan duluan. Aku kesana dulu. Oh, aku tidak. Ada yang bisa dibantu? Ada obat untuk pusing dan mual. Obat flu? Neng, kamu akhir-akhir ini suka ngantuk dan nafsu makan hilang. Kondisi ini. Iya, kok tahu? Gejalamu nggak mirip flu. Jangan-jangan hamil? Coba tes dulu. Suamimu juga santai banget ya. Istrinya hamil nggak tahu. Dasar. Makasih. Hei Tai. Lama tak jumpa. Ayo pergi. Pak Huo. Surat-surat Pak Huo beberapa waktu ini di sini. Hotel Riverside, kenapa mengirim surat ke sini? Bapak Huo, cepatlah istirahat. Saya sudah merapikan tempat tidur Bapak. Anda juga cepatlah istirahat. Hotel Jiangcheng. Sudahlah, besok Pejai kita lihat lagi. Perusahaan dan Hotel Jiangcheng tidak ada hubungan bisnis. Sepertinya bukan masalah besar. Baisia, kamu ngapain? Cepat bantu aku. Aku sudah tidak tahan. Le Bascan. Aku sudah punya Jiangwan. Jiangwan, selalu Jiangwan. Kalian berdua hanya tahu tentang Jiangwan. Dengarkan baik-baik, Lu Chen. Kalau bukan karena ide bodohmu malam ini, aku tidak akan seperti ini. Kalau kamu tidak membantuku, akan saya hancurkan kamu. Bagaimana ini? Tapi aku sebentar lagi akan menikah dengan Lu Chen. Sudah saya pesankan pil kontrasepsi. Setelah sampai nanti, minum sendiri ya. Jangan main-main denganku. Aku akan jadi istri direktur Grup Wisajara. Sama Bapak Lu tidak ada niat apapun. Malam ini hanya saling memanfaatkan saja. Itu yang terbaik. Tapi Huo Qiwan ini benar-benar keras kepala. Kamu sudah berpakaian seperti itu. Dia malah pergi begitu saja. Jangan-jangan dia meragukan identitasmu? Tian Lu pasti sangat sibuk ya. Tian Lu tidak angkat telepon. Tian Lu. Aku ada hal penting untuk dibicarakan. Aku hamil anak Direktur Huo. Jiangwan, APA Hak Memenjara, orang seperti Tian Lu. Akan mau membesarkan anakmu? Sayang, Mama minta maaf. Papamu sudah bertunangan dengan orang lain. Mama tak bisa merusak hubungan orang. Hanya bisa menelantarkanmu. Pagi, Direktur Huo. Pejai.
Direktur Huo pagi-pagi sudah. Tolong siapkan mobil, ada urusan darurat. Aku harus segera ke Hotel Jiangcheng. Baik. Dari dokumen yang kulihat, seperti kontrak penting. Semoga perusahaan Direktur Huo tidak ada masalah serius. Proyek inti Jiangcheng di tanganmu. Sekarang diserahkan ke Bai Xia. Direktur Huo. Sekarang ikut aku ke rumah klien untuk meminta maaf jika mereka tidak memaafkan. Besok kamu dipecat. Hua Qiyuan, Hua Qiyuan. Kamu menghancurkan segalanya. Hari ini ada pesta kok. Sepertinya direktur utama datang inspeksi. Ada cowok ganteng, lihat, wah ganteng banget. Kayak pernah lihat di mana ya? Tiap cowok ganteng kamu bilang pernah lihat. Oh, aku ingat sekarang. Dia CEO Grup Huo baru-baru ini di sini. Ikut pesta koktail. Permisi mau tanya, di mana bisa melihat rekaman CCTV depan hotel? Anda cari rekaman? Ada kok. Ikut saya. Direktur Huo, ini yang Anda cari? Cewek ini dari pagi sudah pergi dengan Anda, sepanjang jalan tidak pergi dari hotel. Lanjutkan penyelidikan. Tunggu dulu. Perbesar bagian ini. Lanjutkan. Kasihan cewek ini, sudah kelihatan, dihamili playboy. Dia juga nggak mau bertanggung jawab. Setuju kan, Direktur Huo? Siapa yang kamu sebut playboy? Berikutnya, Jiang Wan. Sendirian? Masuklah, tinggalkan ponsel di sini. Serahkan pada Sekretaris Jiang hari ini kok belum datang ya? Nggak tahu. Jiang Wan mana? Nggak tahu. Telepon dia. Oh, baik. Direktur Huo, tidak ada yang angkat. Nyambung. Jiang Wan, kamu di mana? Kenapa tidak angkat telepon? Kamu siapa? Kamu bukan Jiang Wan. APA. Di rumah sakit. Dia sekarang. Hentikan. Kusuruh kalian berhenti. Halo. Halo. Direktur Huo buru-buru banget. Cari Jiang Wan buat apa? Jangan-jangan sekretaris Jiang. Berbua masalalaji? Va. Sudah yakin? Jika sudah pasti tanda tangani di sini. Di sini. Tunggu dulu. Ada orang di luar. Haruskah dia diizinkan masuk? Tidak perlu. Semua ini harus segera diakhiri. Kamu gila. Jiang Wan, aku larang kamu operasi ini. Ikut aku. Tuan, sebaiknya jangan banyak bergerak. Bagaimana kalau ke IGD dulu? Luka ini dibersihkan. Kalau sarafnya terpotong, bisa menyebabkan tangan kananmu lumpuh total. Waner, kamu. Jangan panggil aku Waner. Aku hanya tak mau melihat. Ada yang jadi cacat. Sampai harus disuap. Ingat, lukanya seminggu. Jangan kena aye. Terima kasih. Malam itu kamu, bukan? Memang aku, kenapa? Kamu sudah tunangan dengan Bai Xia. Jangan sebut Bai Xia, aku tak suka dia. Tak suka. Tapi ajak dia coba gaun pengantin. Direktur Huo, kamu ini benar-benar kontradiktif. Aku kira malam itu adalah dia. Pagi berikutnya aku bangun, dia sudah berdiri di pintu. Kakak, Bai Xia sudah hamil. Anakmu. Mana ada anak? Aku tak pernah sentuh dia. Aku bersumpah. Tapi aku sudah lelah. Huo Qiwan. Sekarang aku hanya ingin pergi. Tunggu. Ini semua salahku. Maukah kamu beri aku kesempatan lagi? Ini semua salahku. Maukah kau memberi aku kesempatan lagi? Demi anak kita. Anak muda sekarang Suka bermain-main. Apa katamu? Direktur Huo pergi ke rumah sakit. Ya, Direktur Huo baru saja mengambil HP kau untuk menelepon sekretaris Jiang. Sepertinya di telepon dia bilang, sekretaris Jiang di rumah sakit.
Kenapa cari Jiang Wan? Apa dia benar-benar mencurigaiku? Tidak boleh, jangan sampai mereka reject lagi. Aku tak bisa menemui mereka sendiri, tapi bisa suruh Lu Chen pergi. Kau bilang, Sekretaris Bai mau nikah dengan Direktur Huo, tapi kenapa dia tak Direktur Huo kemana? Maksudmu? Aku selalu merasa Bai Xia dan Direktur Huo tak cocok. Kalau Sekretaris Jia baru lebih pas. Waner, hanya kau yang ada di hati. Kemarin Bai Xia, seperti kena obat bius. Dia mencoba menggoda aku. Ku bilang aku tak tertarik padanya. Percayalah padaku. Tadi malam. Sudah. Kalau kau sibuk, silakan pergi dulu. Jam berapa tadi malam? Kemarin malam jam berapa? Waktu makan malam sekitar jam 8. One Ear, percayalah padaku. Tepat saat Bai Xia menelepon Lu Chen. Waktu itu untuk telepon. Mungkin Bai Xia gagal menemui Hu Chiyuan. Lalu cari Lu Chen. Pantasan saat aku telepon dia, dia tidak pernah angkat. Ternyata dia bersama Bai Xia. Benar-benar sampah masyarakat. Aku sudah mau menggugurkan anakku untuk bersamanya, tapi ternyata tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Waner. Kenapa kamu di rumah sakit? Kemarin kamu kemana? Kenapa belum pulang? Lu Chen pergi lama sekali. Tidak ada kabar sama sekali. Tidak bisa, aku harus telepon dia. Kemarin kamu kemana? Aku kembali ke kantor. Kamu lihat Bai Xia yang telepon aku ya? Bai Xia hanya mengajakku ke kantor untuk membahas kerjasama. Oh ya? Oh ya? Tapi pada jam segini. Seharusnya dia sedang di kamar Direktur Huo. Bagaimana mungkin? Karena Direktur Huo di rumah, melihatnya sendiri. Huo Qian, kenapa kau di sini? Tuan Liu, beralasan saja, tapi minimal yang masuk akal. Dua grup kita sudah lama tidak kerjasama, apalagi sampai harus ngobrol larut malam begini. Kau, APA kau. Hari ini mungkin Bai Xia yang menyuruhmu datang. Ku peringatkan Tuan Lu. Bai Xia belakangan diam-diam melakukan aksi merugikan perusahaan. Sudah kukumpulkan buktinya. Saranku, Tuan Lu jangan terlibat dengan Bai Xia. Kalau tidak, akan kanggap sebagai perusakan pasar, sengaja dan kugugat. Buat grup Lu dikucilkan semua mitra. Tak ada yang mau kerjasama. Juga. Aku tak pernah konspirasi Dengan Bai Xia untuk merugikan grup Huo. Hubunganku dengannya hanya urusan pribadi. Mulai hari ini, aku takkan pedulikan Bai Xia ke depannya. Mau diapakan dia? Takkan kucampuri. Batal. Sayal. Kenapa Lu Chen tak angkat telepon, malah memblokirku? Jangan-jangan Direktur Huo tahu. Aku harus temui dia. Di Direktur Huo. Direktur Huo. Ada APA? Kok terburu-buru? Tidak. Oh iya Pak Direktur, tadi dengar Bapak buru-buru keluar kantor. Ada urusan penting? So Jiang Wan ITU. Kerjanya tidak rapi, cuma karena masalah kecil, langsung mau resign. Untung semua ini sudah beres ditangani. Syukur kalau sudah selesai. Oh ya, Bai Xia. Selama ini, aku selalu berutang padamu dan bayi kita. Perusahaan sebentar lagi ulang tahun ke-10. Aku ingin manfaatkan momentum ini untuk gelar konferensi pers. Umumkan statusmu sebagai istri direktur. Bagaimana pendapatmu? Benarkah Pak Direktur? Kenapa tiba-tiba baik sekali padaku? Jadi yang kau katakan benar. Kau sudah punya bukti. Tindakan Bai Xia yang merugikan perusahaan? Tentu, aku tidak pernah mempercayainya sepenuhnya. Apa kita harus lapor polisi? Lapor polisi? Terlalu mudah untuknya. One R, Bai Xia tega memalsukan identitasmu, bahkan menjualmu ke klien bermaksud jahat. Mina Examo, aku takkan pernah memaafkan mereka. Lalu apa rencanamu sekarang? Bukankah dia selalu ingin jadi Naonya Grabhua? Aku akan kabulkan keinginannya. Ayo, tolong tunjukkan model terbaru di sini. Keluarkan semuanya. Nona, Antakakara APA ini akan digunakan? Ini akan menjadi momen istimewa dalam hidup saya. Sudahlah, ngomong juga kamu nggak ngerti. Yang ini, dan ini. Sama yang ini. Bawa semua untuk saya coba. Baik, silakan tunggu sebentar.
Yang ini saja, Nona mau bayar pakai apa? Santai aja, kesempatan pakai kartu gaji sendiri, juga tinggal sedikit. Nanti saat Direktur Huo umumkan status saya, kartu emas dan perak bakal saya gesek habis. Kalau nggak investasi di diri sendiri, mana bisa dapat hari esok yang lebih baik? Jiang Wan seumur hidup nggak akan merasakan enaknya jadi wanita seorang direktur. Nona. Cantik nggak? Berapa harganya? Ini kemahalan, lupakan saja. Ayo. Saya tahu mencoba baju itu melelahkan, tapi jangan paksakan diri. Coba satu-satu dulu. Beli semuanya saja. Nggak usah. Menurut saya model di sini cukup bagus. Coba dulu boleh. Semua model yang ada di toko ini, saya beli semua. Beneran, Nona? Pakai kartu. Saya. Sebenarnya nggak perlu beli semua. Hidup yang sesungguhnya biasanya lebih sederhana. Beberapa model ini, semua kesukaanmu. Kita bawa pulang yang ini, yang lain bayar mereka. Antar ke rumah saja. Oh. Ayo pergi. Kukira dia memang punya potensi dasar yang bagus. Aku belum pernah melihat Sekretaris Jiang sekanteng ini sebelumnya. Sekretaris Jiang. Apa kalian salah orang? Jiang Wan, berdandan cantik di jam kerja. Buat apa sih? Mau merayu siapa? Ku peringatkan. Orang seperti kamu yang cuma tampak, kerjaannya nggak bisa diandalkan. Nggak bakalan disukai Direktur Huo. Iya. Kalau urusan kerja yang benar, ya harus Sekretaris Baidong. Kamu. Direktur Huo. Ada masalah dengan Baisia? Direktur Huo, lihat Jiang Wan, baju begituan di kantor. Cari perhatian. Aku cek dulu. Memang lagi carry perhatian. Sekretaris Jiang cantik banget ya. Model rambut barunya keren banget. Beneran? Jiang Wan, kesini bentar. Baik, Direktur Huo. Jangan-jangan Sekretaris Jiang mau dimarahin lagi, iya kan? Kan sudah kubilang, jangan asal siping pasangan. Direktur, ada yang perlu dibicarakan? Direktur lagi? Panggil Soma. Huo Qiwan, masih ada orang di sini. Kalau di rumah, baru mau panggil aku begitu? Mulutmu manis sekali. Masih ada yang lebih manis. Sayang, hari ini penampilanmu sangat menawan. Ngomong-ngomong, para brengsek di luar sana, semua punya niat jahat pada Jengge ya? Apakah kepada tidak punya niat jahat? Aku. Niatku padamu sah secara hukum. Sudah. Besok adalah hari ulang tahun ke-10 Grup Huo. Akan kuperkenalkan kamu secara resmi kepada semua, agar kita bisa bersama terang-terangan. Aku akan persiapkan baik-baik. Baik. Selamat datang di acara Grup Huo. Hari ini kita rayakan 10 tahun berdiri. Ada pengumuman penting ingin ku sampaikan. Pertama-tama, mari sambut Nona Baisia, mantan sekretaris saya. Langka melihat Direktur Huo begitu terbuka. Apa ini pengumuman? Istri Direktur Huo? Benar. Bukan begitu? Ini dokumentasi perjalanan Grup Huo selama ini. Silakan disimak. Tak kusangka Direktur Huo sampai membuat film dokumenter khusus untuk hari ini. Sebagai kejutan kecil, Tunggu, Direktur Huo. Biar saya jelaskan, Direktur Huo. Bukan seperti itu. Setelah jadi istri direktur, langsung saya tanda tangan.
Stop foto. Jangan difoto. Paisya. Mantan sekretaris. Kau memanfaatkan jabatan untuk menjerat keuntungan korupsi aset perusahaan. Bawa dia ke polisi. Bawa pergi. Lepaskan. Bukannya Direktur Huo bilang malam ini mau umumkan saya jadi istri direktur? Oh iya, memang mau umumkan. Terima kasih ingatkan. Hari ini, saya umumkan pada semua tentang tunangan saya yang akan menjadi istri direktur grup Huo selanjutnya. Zhang Wan. Saya Jiang Wan. Dari dulu saya bilang, sekretaris Jiang cocok sama direktur. Terbukti kan? Kami di barisan depan, dapat gosip heboh. Nanti kalau sekretaris Jiang, pasti bawa kita sukses. Harus ikut dekat dengan sekretaris Jiang. Ini tidak mungkin benar. Kalian semua bohong padaku. Lepaskan. Minggir. Semua minggir. Zhang Wan. Ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Mari saja kau. Aku tak maaf kamu, Zhang Wan. Gak apa-apa. Guo Qiwan. Jiang Wan menangis begitu sedih. Apa Huo Qiwan sudah meninggal? Kamu sebagai istri direktur utama, pasti tidak bisa bertahan lagi. Paisya. Kenapa kamu bisa berubah seperti sekarang? Jangan pura-pura. Aku sama sekali tidak menyesal. Yang ku sayang adalah orang yang mari itu bukan kamu. Awalnya aku ingin sebagai keluarga korban, memberemo surat rekonsiliasi pidana, tapi sekarang tampaknya itu tidak diperlukan lagi. Aku sudah membunuh. Hidupku sudah hancur. Surat rekonsiliasi tak berguna. Tapi dengan nyawaku, menukar nyawa Direktur Huo. Sangat worth it. Jika kamu berpikir begitu, aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku akan menemani Teneng Gengku. Apa katamu? Kau mau temani siapa? Oh iya. Lupa memberitahu. Baik aku maupun Huo Qiwan masih hidup dengan baik. Zhang Wan. Tak perlu rekonsiliasi. Lanjutkan proses hukum. Zhang Wan berhenti. Berikan surat rekonsiliasi. Zhang Wan. Sayang, kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Sayang. Sayang, kenapa di usia muda sudah meninggal, ganteng dan kaya raya? Karena kau sudah mati. Maka aku akan bawa harta dan anak lalu menikah lagi. APA. Berani sekali kau, Jiang Wan. Berani menipuku. Siapa yang suruh bohong? Aku. Sayang. Ada APA sayang. Bayinya kayak nendang. Bikin kaget. Siapa yang salah? Wakahari ini panas. Cepat, buatkan smoothie seger. 200 gram stroberi, 1 pisang, dan coklat hitam. Permintaanmu lebih banyak dariku. Ini Direktur Jiang. Oh iya, jangan lupa bawakan nasi goreng yang sou dari Yujing Suan. Tuntas dalam setengah jam. Sekretaris Huo.